Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, diklik dulu tombol subscribe-nya ya, supaya aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya Instagram, jangan lupa follow Instagram aku, Meliza Arnelia. Untuk teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke WhatsApp aku. Dan untuk teman-teman yang mau konsultasi, tanya-tanya, curhat segala macam, teman-teman email ya, jangan di WhatsApp. Oke, lanjut, akan aku bacain testimoni yang pertama dari Mbak Yani. Assalamualaikum Mbak Meli. Waalaikumsalam. Salam kenal, saya Yani dari Sumbar Mbak. Bulan Juli kemarin saya ada komen di VT Mbak di TikTok tentang keajaiban rezeki melalui sholawat yang saya dapatkan. Yaitu waktu pembukaan rekening online saya ditolak yang mengharuskan saya membuka rekening offline yang nominalnya cukup lumayan, yaitu 500 di akhir bulan. Dengan tangan hampa hari itu saya pulang Mbak. Pas sore saya dapat SMS kalau bonus saya keluar, bonus di bulan Mei. Alhamdulillah yang akhirnya bisa membantu saya bikin rekening. Jadi Mbak, keajaiban yang lain yang saya dapatkan sekitar bulan Agustus. Saya ingat sekali uang di ATM saya waktu itu cuma 100.000. Benar-benar 100.000 Mbak. Malamnya saya tarik uang itu Mbak. Tiba-tiba waktu keluar struknya sisa saldo ada 900.000. Ada 900.000 lagi. Sampai beberapa hari saya nggak berani ambil uang itu Mbak. Takutnya nanti ada yang salah transfer. Saya tunggu sampai 1 minggu nggak ada SMS, chat, ataupun telepon masuk baik dari pihak bank maupun yang lain. Akhirnya saya kirim langsung uang itu ke ibu saya di kampung, 500.000, sisanya saya pakai sampai menunggu gajian. Oh iya, saya mengamalkan sholawat sudah 1 tahun terakhir ini Mbak. Dan ya Allah, puji Tuhan Mbak, semua Allah mudahkan dan bahkan tidak ada yang tidak mungkin. Rekening saya bisa isi sendiri, sampai sekarang masih kayak nggak nyangka Mbak. Semua mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Sedikit cerita saya Mbak, salam kenal, semoga Mbak dan keluarga sehat selalu. Mbak, udah tuh ya teman-teman ya. Kemudian belum aku jawab teman-teman. Dan kemudian di tanggal 14 September Mbak Yani ngechat aku lagi, nge-DM aku lagi. Mbak Mel, 2 hari yang lalu aku DM Mbak dan belum sempat Mbak baca. Hari ini aku mau kasih kabar bahagia lagi Mbak. Masya Allah, aku hari ini menang giveaway. Ya Allah, baik banget, banyak ini ketukar-tukar, mungkin saking senangnya ya. Banyak hal-hal, harusnya kan banyak banget ya teman-teman. Banyak banget hal-hal yang tidak terduga terjadi di hidup aku Mbak Mel. Semoga aku selalu istiqomah ya Mbak. Terima kasih Mbak. Semua viti-viti Mbak selalu bikin aku termotivasi. Waalaikumsalam Mbak Yani, Masya Allah. Nah itu tadi testimoni dari Mbak Yani, Masya Allah banget ya teman-teman ya. Jadi ATM beliau itu terisi 900.000 rupiah. Bagi teman-teman yang mungkin baru-baru aja nonton video ini, mungkin masa sih gitu, masa sih ya, nggak ada yang gak mungkin. Bagi Allah banyak kok teman-teman. Bahkan bukan cuma 900.000, ada yang ATM-nya sampai keisi jutaan rupiah. Ada yang tiba-tiba dapat uang dari orang gak dikenal 20 juta, 50 juta, itu ada teman-teman. Jadi nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah ya. Lanjut kita baca testimoni yang berikutnya ya. Ini dari Mbak Fitri. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku mau cerita tentang apa yang aku alami dan aku dapat dari sholawat. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Saya Fitri dari Jakarta. Aku langsung cerita aja ya Kak. Jadi aku masih mahasiswa, orang tuaku dua-duanya kerja. Ketika cerita karena pandemi jadi ngumpul. Cuma mamaku tuh orangnya tertutup, dia jarang cerita. Terus baru banget bulan ini tanggal 3 dia cerita kalau dia terlilit utang pinjol 35 juta dan harus dibayar dalam waktu seminggu. Mamaku cerita ke aku karena ayah orangnya keras banget, galak, kalau ada yang ngutang diusir dari rumah. Jadi mamaku lebih memilih buat mendem. Karena aku panik banget, bingung harus ngapain. Terus pas buka TikTok ketemu TikTok kakak yang tentang sholawat Jibril.
Aku cobain hari pertama nggak ngitung karena belum punya tasbih digital. Alhamdulillah Allah tuh baik banget, ada aja. Aku dikasih rezeki yang tadinya baju aku nggak ada yang beli, ini ada yang beli. Terus pas ditagih tuh sepanjang hari aku sholawat yang tadinya bayar di jam 2 harus lunas 3 juta. Dan di jam segitu baru ada 2 juta, ditelepon sama orang yang nagih, dikasih waktu buat cari 1 jutanya sampai malam. Alhamdulillah lagi dikasih perpanjangan waktu, dan karena ini waktunya seminggu, aku bilang sama mama buat cerita aja sama ayah. Dengan jujur, awalnya pada marah banget, stres, nyari uang 35 juta seminggu. Tapi biarpun marah begitu sampai ngerusakin pintu, tetap dibantuin buat bayar utang pinjol. Bener kata kakak yang cerita aja jujur dan pasrah aja, gimana hasilnya semua serahin ke Allah. Itu aku bilang kayak gitu ke mama aku. Aku suruh dia sholawatan juga biar hatinya tenang. Alhamdulillah tinggal 1,5 juta lagi hutangnya lunas. Hati tenang banget kak. Sekarang punya tasbih digital, aku beli 2. Buat aku 1, buat mama 1. Jadi sholat terus yang tadinya jarang banget. Punya niat puasa dan lain-lain. Terima kasih kak udah muncul di FYP TikTok aku. Masya Allah banget, itu tadi testimoni dari Mbak Fitri di Jakarta. Jadi beliau ini mamahnya punya utang pinjol sebanyak 35 juta dan itu mendem sendiri, nggak berani bilang ke suaminya, ke ayahnya Mbak Fitri, karena ayahnya Mbak Fitri ini orangnya keras, jadi takut marah ya. Wajar banget ya teman-teman ya, kalau ada kita yang berhutang terus kita nggak berani bilang sama pasangan kita. Itu terjadi sama banyak orang bahkan ya. Tapi ya mau gimana lagi, kita nggak bisa mendem itu sendirian. Selain kita cerita sama Allah, kita harus cerita, kita harus jujur ke pasangan kita. Apapun itu, mau dia jadi marah sama kita, mau dia jadi benci sama kita, mau dia jadi maki-maki kita. Tapi setidaknya hati kita ini plong, beban satu, beban lepas. Tapi sebelum ngomong dulu ke Allah. Ya Allah, hamba mau ngomong sama pasangan hamba mau cerita, hamba mau jujur sama suami hamba mau jujur sama istri hamba. Tolongin ya Allah, bantuin ya Allah, lembutkan hatinya, jangan sampai dia marah, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Allah. Gitu teman-teman. Jadi apa-apa tuh kita kalau lagi punya masalah, larinya ke Allah dulu, minta tolongnya sama Allah dulu. Mohon maaf kalau berisik ya. Bener-bener kita tuh Allah lagi, Allah lagi, Allah lagi, Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Datang ke Allah dulu, ya Allah maafin hamba, mohon ampun ya, kita punya sampai hutang segunung gitu kan, pasti kita karena kita punya salah, punya dosa ya teman-teman ya. Ya Allah tolongin hamba ya Allah, hamba pengen cerita jujur ke pasangan hamba ya Allah, tolong bantuin hamba ya Allah, jangan sampai dia marah sama hamba ya Allah. Kalaupun marah tolong ya Allah jangan sampai dia apa gitu ya teman-teman ya, jangan sampai gitu. Kemudian Bismillah, banyak sholawat dong pastinya. Setelah perbanyak sholawat sampai benar-benar siap ya, seharian misalnya sholawat, 2 harian sholawat, baru Bismillah ngomong sama suami atau ngomong sama istri atau ngomong sama orang tua kalau yang utang adalah seorang anak ya. Kemudian Bismillah ngomong, udah ngomong nih, udah ke Allah kan, tadi udah ke Allah dulu, terus ngomong kan. Setelah itu apa? Ke Allah lagi, ya Allah hamba udah ngomong ya Allah, suami hamba marah ya Allah, istri hamba marah ya Allah, orang tua hamba marah ya Allah gitu kan. Tolong ya Allah, tolong hamba ya Allah, hamba takut, hamba nggak tahu harus gimana ya Allah, tolong bantuin ya Allah. Baca lagi sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, terus ke Allah terus. Dan kalau udah ke Allah, kalau memang mau ditolong sama Allah, jangan cari selain Allah, jangan cari pertolongan selain Allah, jangan di otak kita tuh pinjam kemana ya, minta tolong siapa ya, apa ke si ini atau ke si itu atau ke si ono, jangan. Karena ketika kita mencari pertolongan selain Allah, itu Allahnya nggak jadi nolongin. Oh kamu masih cari yang lain, ya udah deh silahkan ke yang lain dulu gitu loh. Tapi kalau benar-benar ke Allah, bukan berarti kita nggak usaha ya teman-teman ya. Maksudnya kan banyak yang nelen ini mentah-mentah, oh jadi pasrah sama Allah itu diam aja. Ada yang curhat ke aku gitu di email, Kak, pasrah itu apa? Pasrah itu diam aja gitu ya, kita sholawatan. Ya bukan kayak gitu, pasrah itu bukan seperti itu. Pasrah adalah kita benar-benar berusaha sekuat tenaga kita ya, baik usaha dalam bentuk ibadah maupun usaha dalam bentuk fisik kita, bekerja atau berdagang segala macam. Tapi hasilnya itu kita serahkan ke Allah, itu namanya pasrah. Jadi pasrah itu bukan berarti kita diem udah, enggak gitu ya. Jadi kita serahin semuanya sih, ya Allah. Kalau yang misalnya bekerja, tetap bekerja semaksimal mungkin.
yang dagang tetap dagang, usaha dagangnya tuh bener-bener diinin lagi, promosiin lagi, tawarin lagi ke siapa gitu ya, bener-bener jualannya. Kemudian perbanyak sholawat, itu sebagai ikhtiar langit kita, ibadah kita gitu kan. Setelah itu kita serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi pasrah bukan diam, tapi menyerahkan hasilnya kepada Allah. Berusaha sekuat mungkin, berusaha semaksimal mungkin, hasilnya serahkan kepada Allah. Itu yang namanya pasrah. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak punya kerjaan, nggak punya usaha apapun, maaf, pengangguran misalnya ya, atau ibu rumah tangga nggak ngapa-ngapain kayak aku gini kan, di rumah aja. Ya udah, kalau memang seperti itu, teman-teman banyakin sholawat, banyakin sujud, banyakin baca Quran, itu sebagai usaha langit. Usaha buminya ya, maksudnya usaha ikhtiar buminya ya bukan berarti kita cari utangan, itu salah ya. Kalau cari utangan tuh cari pertolongan selain Allah. Ya udah, kita cuma bisa seperti itu ikhtiarnya, ikhtiar langitnya kita. Nanti akan Allah datangkan tuh, akan Allah datangkan pertolongan melalui apa aja, terserah Allah. Tiba-tiba ada yang minta tolong bantuan kita, misalnya, Bu tolongin Bu, jagain anak saya nitip anak saya soalnya saya buru-buru. Nah itu kan sebagai jalan dari Allah, ya kan, tolongin. Atau tiba-tiba ada yang minta tolong sama kita untuk ngerjain sesuatu, bisa tolong masakin nggak, soalnya aku langsung kerjain, teman-teman. Itu jalan dari Allah, seperti itu. Jadi bukan berarti kita diem atau kita cari-cari utangan kemana, minta tolong sama yang lain, itu salah ya teman-teman ya. Jadi bisa ya dipahamin arti dari kata pasrah. Pasrah adalah berusaha semaksimal mungkin, baik ikhtiar langit maupun ikhtiar buminya, kemudian hasilnya serahkan kepada Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, mudah-mudahan bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Jangan lupa terus perbanyak sholawat, jangan males, Allah pasti nolong kita dan gak akan menyia-nyiakan usaha kita. Buat teman-teman, jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan dengan men-share video ini, makin banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mengenal sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.